wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat sore para pemirsa Nuris Padang TV yang dirahmati oleh Allah. Kembali lagi bersama kami dalam acara The Light of Ramadan with Ustadz dan Ustadzah Lembaga Pendidikan Nurul Islam Barat Padang Lumajang yang senantiasa menemani suasana sore hari para pemirsa menjelang berbuka puasa selama bulan suci Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini kami kedatangan narasumber yang mana beliau adalah salah satu Ustadz di Lembaga Pendidikan Nurul Islam, tepatnya ada di Madrasah Aliyah Nurul Islam, yakni Ustadz Ahmad Komarudin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini saya panggil Ustadz Ahmad atau Ustadz Komar atau Ustadz Udin nih? Panggil saja Komar saja. Ustadz Komar ya, oke. Baik Ustadz Komar, bagaimana nih puasanya sejauh ini? Karena kita ini memang sudah akan berada di detik-detik puasa terakhir nih, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Untuk puasa, alhamdulillah tetap semangat karena di bulan puasa ini dan juga di bulan Ramadan ini pahala yang kita jalankan telah dijelaskan oleh Rasulullah dilipat gandakan. Jadi eman-eman gitu aja. Oh ya, jadi itu yang membuat semangat ya? Iya, eman-eman. Masya Allah. Jadi ini inspirasi juga untuk para pemirsa. Lalu sejauh mana sih persiapan atau memang aktivitas sehari-hari selama bulan suci Ramadan? Untuk aktivitas tetap ya seperti biasa, terutama dibanyakan membaca Al-Quran. Mungkin itu sebuah target mungkin ya bagi Ustadz ya di bulan Ramadan ini gitu. Nah, ini kita kan sudah di penghujung Ramadan nih ya, di detik-detik terakhir mungkin di 10 hari Ramadan. Bagaimana rasanya nih? Anda nggak, kok tiba-tiba sudah di penghujung Ramadan aja gitu? Iya, soalnya gini, kok tidak terasa ya, kok agak cepat, sudah terlalu cepat. Jadi sebenarnya apa yang membuat tidak terasa itu Ustadz? Ya kemungkinan yang pertama banyak tidur mungkin ya. Enggak. Tapi kan itu mungkin kebiasaan enggak Ustadz? Enggak ya. Okay. Ya mungkin terlalu sering baca Al-Quran mungkin ya. Soalnya biasanya kalau anak-anak kan ada namanya ngabuburit gitu. Oh iya. Nah jadi eman-eman sambil nunggu berbuka puasa enaklah sambil ngaji berapa juz, 2 juz lah cukup. Oh gitu. Jadi apa menurut Ustadz pendapat tentang kata ngabuburit? Nah, ngabuburit. Kalau ngabuburit itu ya kemungkinan ada sebagian anak muda sekarang ini yang dibuat untuk biasanya itu jalan-jalan sore. Jalan-jalan sore apa namanya? Nyure gitu ya. Makan angin gitu makan angin. Ada yang dibuat biasanya itu yang paling sering saya dengar itu mancing. Oh, saya sedikit agak asing nih kalau misalkan mancing. Cuman kalau ngabuburit mungkin sering dengar gitu. Biasanya itu dibuat mancing karena katanya saya juga tidak tahu ya. Itu tidak terasa tiba-tiba nanti sudah mulai mau buka katanya. Oh, jadi itu untuk mengisi waktu menunggu azan maghrib gitu ya, untuk menunggu berbuka. Boleh nih sepertinya untuk ditinggal mancing gitu ya. Tapi rekomendasi dari Ustadz Komar bahwasanya lebih baik diisi dengan sesuatu yang positif, misalkan membaca Al-Quran, menghafalkan sesuatu yang memang bernilai positif di situ. Nah, baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada sore hari ini Ustadz Komar akan menyampaikan sebuah materi yang mana bertema zakat fitrah. Ini tepat sekali Ustadz karena kita sudah di tengah-tengah atau penghujung ya, memang di penghujung Ramadan, dan juga zakat fitrah ini memang sudah harusnya memang waktunya dibahas gitu. Oke, bagaimana Ustadz, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi? Oke, baiklah pemirsa, marilah kita simak. Ini dia materi mengenai zakat fitrah dari Ustadz Komar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-ayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil. Nah, pada kesempatan hari ini ada sebuah amalan di bulan Ramadan ini, yaitu amalan penyempurna puasa. Amalan penyempurna
kita di bulan Ramadan, yang dimana amalan ini sekaligus juga sebagai rukun Islam kita, yaitu zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu adalah sebuah amalan yang dimana untuk mensucikan diri kita dan juga mensucikan jiwa atau badan kita. Kalau zakat mal itu kan untuk mensucikan harta, sedangkan zakat fitrah ini untuk mensucikan jiwa kita. Terutama khususnya ini khusus tuh di bulan Ramadan. Ya, khusus di bulan Ramadan. Nah, Rasulullah telah bersabda, faradallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zakata lillah. Zakat itu sudah ditetapkan oleh Allah, sudah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah bahwasanya ada sebuah amalan wajib, yang dimana untuk semua umat manusia, terutama umat Islam itu diharuskan, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu kecil maupun sudah dewasa. Jadi karena sebuah kewajiban, maka kita sebagai umat Islam sudah tentu harus membayar zakat. Nah, ada di mana apa saja yang akan kita keluarkan zakatnya, apa saja bentuk yang harus kita keluarkan zakat. Yang pertama, Rasulullah dulu itu membayar zakat ada 4 hal. Yang pertama adalah zakat menggunakan kurma, dan yang kedua zakat menggunakan susu kambing, dan yang ketiga zakat menggunakan kismis, terus yang keempat adalah zakat menggunakan gandum. Nah, itu adalah bahan-bahan pokok ketika di zaman Rasulullah. Seperti itu. Tapi beberapa ulama berpendapat bahwasanya kita kan ikut mazhab Syafi'i. Nah, seperti itu. Beberapa ulama itu berpendapat bahwasanya bahan pokok atau makanan pokok itu adalah yang berhak kita keluarkan zakatnya. Contohnya, jika di suatu daerah itu bahan pokoknya atau makanan pokoknya itu berupa beras jagung misalnya. Nah, kita keluarkan zakat beras jagung. Sedangkan kalau seandainya, kalau di sini biasanya itu lumrahnya kan pakai beras, maka kita memakai zakat beras, seperti itu. Terus ada pertanyaan seperti ini, apakah boleh membayar zakat menggunakan uang? Nah, itu juga perlu kita bahas. Menggunakan zakat fitrah menggunakan uang itu ulama berbeda pendapat, seperti hanya Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Itu berbeda pendapat, dan juga Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki boleh menggunakan zakat fitrah berbentuk bahan pokok, tapi tidak boleh menggunakan uang. Tapi kalau mazhab Hanafi boleh menggunakan uang. Seperti itu. Tapi itu kan ulama sudah berbeda pendapat. Tapi kita mana yang harus kita ikuti? Semuanya kita ikuti. Karena gini, soalnya di zaman milenial ini atau di zaman sekarang ini ada yang namanya gini. Ketika kita menggunakan zakat fitrah menggunakan beras misalnya, kita menggunakan zakat fitrah menggunakan beras, padahal di zaman ini beras itu sudah lumrah, bukan sudah lumrah ya, tapi sudah gampang. Tapi ya misalnya si fakir miskin ini kekurangan untuk memberi lauk pauknya. Nah, maka kita sebagai umat yang harus membayar zakat itu juga melihat bi maslahatil umat, apa yang bermanfaat bagi umat ini. Berarti ini kondisional ya, sesuai dengan kondisi dari suatu wilayah tersebut. Ya. Lihat dari penduduknya, kondisi penduduk. Gitu ya. Apa yang bermanfaat bagi umat ini? Apakah kita harus membayar pakai beras ataukah memakai uang? Jika seandainya si fakir fuqara wal masakin ini sudah
apa ya, sudah gampang lah berasnya, maka kita boleh menggunakan zakat fitrah berupa uang. Wah. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ya kondisi beras sulit pada saat itu, berarti kita harus mengutamakan beras. Kita harus mengutamakan beras karena itu adalah kebutuhan pokok. Tuh. Jadi kira-kira kalau kita memakai zakat fitrah yang berupa uang, berapa yang harus kita keluarkan? Nah, ini ada juga pertanyaannya. Berapa kira-kira uang yang harus kita keluarkan? Apa sama, atau lebih atau kurang? Nah, ini juga harus kita bahas. Yang dimana kita ini harus meningkatkan kualitas daripada zakat itu sendiri. Contohnya, ketika kita menggunakan zakat fitrah berupa beras, misalnya dengan harga beras itu yang biasanya kita makan, yang biasanya kita konsumsi adalah harga beras biasanya 1 kilo 10.000. Nah, misalnya ya yang harus kita konsumsi, nah kita harus zakat fitrah juga dengan harga yang 10.000 itu. Tidak boleh menggunakan zakat fitrah dengan harga beras kurang dari 10.000 itu. Misalnya saya harus membeli beras yang harga 5.000 saja wis. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya dolim. Seperti itu. Jadi jika harga beras itu 10.000, maka kan di sini memakai 2,5 kilo ya. Ya, 2 kilo 7 on. 2 kilo 7 on atau bisa dibulatkan dengan 2,5 kilo seperti itu. Atau ada juga pendapat ulama yang mengatakan 3 kilo. Nah, itu lebih bagus. Mungkin berarti lebih baik lebih daripada kurang. Lebih daripada kurang. Kalau bisa ya 3 kilo. Berarti berapa uang yang harus kita keluarkan? Ya, 1 kilonya 10.000, berarti 3 kilonya berarti harus sesuai dengan harga beras pada umumnya. Ya, pada umumnya. Kalau bisa ya ditingkatkan kualitasnya seperti itu. Nah, terus ada lagi waktu membayar zakat. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Ketika waktu membayar zakat, kapan harus mulai membayar zakat? Nah, ketika sudah masuk bulan Ramadan itu sudah wajib membayar zakat. Jadi mulai awal Ramadan boleh? Mulai awal Ramadan itu sudah bisa membayar zakat. Tapi di dalam perhitungan itu ada satu kewajiban yang dimana waktu itu sudah dihitung dalam konteks kewajiban, yaitu pada malam Idul Fitri atau 30 Ramadan sampai bulan Syawal, 1 Syawal, yang dimana terakhirnya ketika khotib sudah naik ke atas mimbar, itu sudah tidak boleh membayar zakat. Finishnya. Nah, ini juga harus diperhatikan, ya. Nah, terus jadi ada 2 hal juga. Ada 2 hal waktu yang harus diperhatikan, yang dimana ketika memasuki bulan Ramadan dan juga ikut bulan Syawal. Lantas bagaimana jika seandainya ada seseorang yang meninggal di waktu bulan Ramadan, 30 Ramadan, dan juga tidak nyampe ke bulan 1 Syawal. Nah, ini maka si beliau ini tidak wajib membayar zakat. Seperti itu. Tapi saya sudah membayar zakat. Misalnya, saya sudah membayar zakat dulu waktu tanggal 5 Ramadan. Misalnya seperti itu. Nah, zakat yang sudah dikeluarkan ketika tanggal 5 itu bisa disebut sedekah. Nah, terus bagaimana kalau seandainya ada anak yang dimana tidak menangi atau tidak ikut bulan Ramadan, tidak nyampe bulan Ramadan tapi ikut bulan Syawal. Lahir di bulan Syawal. Nah, ini contohnya ketika imam sudah Assalamualaikum warahmatullah, sudah selesai Idul Fitri, pas itu maka si anak itu wajib membayar zakat, yang dimana harus dibayarkan oleh orang tuanya. Meskipun itu setelah pelaksanaan sholat Idul. Meskipun itu setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang penting sebelum khotib naik ke atas mimbar. Nah, terus
Nah, ini juga ada siapa saja yang berhak menerima zakat. Nah, ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran, ada 8 golongan mustahik yang berhak menerima zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ada 8 golongan yang telah difirmankan oleh Allah mustahik. Golongan ini adalah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Fuqara wal masakin, fakir miskin. Wal muallimina 'alaiha, orang-orang amil zakat. Wal muallafati qulubuhum, yaitu orang-orang muallaf, orang-orang yang baru masuk Islam. Wa fir riqab, hamba sahaya atau budak. Wal gharimin, yaitu orang yang terlilit hutang. Wa fi sabilillahi wa ibnis sabil, fi sabilillah dan ibnu sabil. Nah, ini adalah 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Itu. Tapi di sini ada juga pengertian dari beberapa golongan ini. Dari pengertian golongan ini ada juga pengertian yang dimana kadang ada yang salah kaprah. Mohon maaf ini Ustazah, ada yang salah kaprah. Nah, maka dari itu kita harus juga menjelaskan. Fakir, fuqara wal masakin adalah orang-orang fakir miskin. Sudah jelas, fakir miskin adalah orang yang berhak mendapatkan zakat. Wal mu'amlimina 'alaiha, ambil dan amil zakat. Nah, apakah panitia itu berhak menerima zakat, Ustazah? Nah, ini juga perlu dibahas. Apakah panitia ini berhak menerima zakat? Nah, pada dasarnya panitia itu adalah orang yang mengumpulkan zakat, termasuk amil zakat, badan amil zakat. Badan amil zakat atau panitia amil zakat itu ada beberapa kata para ulama sudah disebutkan dalam para ulama yang lain seperti Gus Baha, Ustaz Hidayat, Ustaz Abdul Somad, seperti itu. Orang-orang amil ini ada yang berhak mendapatkan zakat dan juga ada yang berhak tidak mendapatkan zakat. Contohnya, ketika seorang amil ini sudah mendapatkan bisyarah, namanya itu bayaran dari pemerintah, maka amil ini tidak berhak mendapatkan zakat karena sudah ada bisyarah dari pemerintah. Lalu amil yang berhak mendapatkan zakat, amil yang seperti apa? Amil yang berhak mendapatkan zakat itu adalah amil yang benar-benar tugasnya itu lillahi ta'ala, tidak mendapatkan sepeser pun dari pemerintah. Tidak ada badan yang menaunginya. Tidak ada badan yang menaunginya, murni karena niatnya. Itu berhak mendapatkan zakat. Seperti telah diceritakan dulu itu ketika Rasulullah mengutus Sayyidina Ali karramallahu wajhah pergi ke kota Yaman, pergi ke negeri Yaman. Nah, beliau dawuh kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, pergilah kamu ke negeri Yaman untuk mengurusi zakat yang ada di sana, dan juga ambillah sebagian zakat itu untuk dirimu. Nah, seperti itu. Nah, bisa kita bayangkan dari Makkah ke Yaman itu berapa mil? Nah, seperti itu. Dan Sayyidina Ali ini tidak dinaungi oleh lembaga, tidak dinaungi oleh pemerintah, seperti itu. Maka Sayyidina Ali ini berhak mendapatkan zakat, seperti itu contohnya. Terus lanjut, wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum, yaitu orang-orang muallaf yang hatinya masih lemah. Contohnya adalah ketika orang muallaf ini masih baru masuk Islam, hatinya masih lemah, kaidah Islamnya itu masih lemah, maka dia ini wajib mendapatkan zakat, menerima zakat, seperti itu, Ustazah. Kenapa kok diwajibkan? Bukan diwajibkan ya. Kenapa kok berhak menerima zakat? Ini karena untuk menguatkan kaidahnya, untuk menguatkan imannya, seperti itu.
Jadi itu tujuannya ya, Ustaz. Kenapa mu'alaf itu berhak menerima zakat? Berhak menerima zakat. Terus lanjut, wal mu'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, yaitu hamba sahaya atau budak. Budak. Tapi kalau zaman sekarang nggak ada. Tidak ada. Sudah tidak ada, maka tidak ada. Wa fir riqab wal gharimin, yaitu orang yang terlilit hutang. Nah, ini juga perlu kita bahas. Orang yang terlilit hutang ini orang yang seperti apa? Apakah orang yang terlilit hutang ini, ini saya punya hutang, apakah saya juga berhak menerima zakat? Kita tanya dulu, hutang apa itu? Berapa, gitu hutang ya? kredit motor, misalnya seperti itu. Ini tidak boleh. Tidak berhak menerima tidak zakat. Berhak menerima zakat. Jadi ghorim itu bukan sekedar, berarti kita harus lihat dulu. Orangnya seperti apa, kondisinya seperti apa kondisinya. Wal gharimin ini adalah maksudnya bi maslahatil umat, terlilit hutang karena umat. Seperti itu. Contohnya, dulu ada seorang saudagar, seorang orang kaya yang ketika ada pembangunan masjid, ketika ada pembangunan TPG, pembangunan sekolah dan lain-lain, itu langsung nyumbang seperti itu. Sehingga ketika ada problem atau ketika ada suatu masalah, beliau ini bangkrut. Sampai terpuruk, tidak bisa membayar hutangnya, tidak bisa, bahkan dirinya juga tidak bisa menafkahinya, maka beliau ini boleh mendapatkan zakat. Jadi ghorim yang seperti itu yang dimaksud. Ghorimnya seperti itu yang maksud. Terus ada lagi wa fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Siapa saja itu berjihad di jalan Allah? Nah, ini ada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan juga Bu Yahya juga pernah menjelaskan. Beliau itu pernah dawuh, fisabilillah ini adalah orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berperang di jalan Allah. Ini ada suatu masalah. Ketika dulu saya ikut musyawarah atau bahsul masail, apakah guru ngaji atau ustadz itu berhak menerima zakat? Karena mungkin dikira termasuk golongan fisabilillah. Guru atau ustadz itu adalah termasuk golongan fisabilillah. Tapi golongan fisabilillah yang mana dulu ini? Nah, seperti itu. Ada dua golongan fisabilillah. Yang pertama adalah golongan yang berperang di jalan Allah dan golongan yang berdakwah. Seperti itu. Itu termasuk berjihad juga kan, Ustaz? Berjihad juga. Nah, pertanyaannya, apakah guru atau ustadz ini boleh menerima zakat? Nah, ini beberapa ulama berpendapat bahwasanya ustadz atau guru ngaji itu boleh menerima zakat asalkan guru atau ustadz itu tidak ada naungan dari pemerintah. Ini poin pentingnya yang harus kita bahas. Poin pentingnya, karena dana dari pemerintah ketika diberikan oleh ustadz atau guru ngaji ini, maka beliau ini tidak berhak. Yang berhak menerima zakat adalah guru dan ustadz ini ketika tidak ada bisyarah dari pemerintah, tidak ada masukan dari orang lain, murni dari lillahi ta'ala, seperti itu, maka itu boleh menerima zakat. Terus yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu orang yang berjalan di jalan Allah. Maksudnya orang berjalan di jalan Allah adalah orang yang tidak berjalan dan tidak melakukan, asalkan dengan tujuan tidak melakukan kemaksiatan ini ya. Berjalan tidak melakukan kemaksiatan atau tujuan kemaksiatan. Ketika di jalan beliau ini kehabisan bekal. Sehingga kehabisan bekal sehingga tidak bisa menafkahi dirinya, maka itu boleh menerima zakat. Seperti itu. Itu beberapa golongan dari orang-orang yang berhak menerima zakat, seperti itu. Nah, mungkin itu saja pengertian dari zakat fitrah pada hari ini. Terima kasih banyak Ustadz atas materinya, sangat gamblang sekali dan juga memang pemahaman yang sangat luas ya yang disampaikan oleh Ustadz Komar kepada para pemirsa. Jadi merupakan catatan yang
menurut saya banyak sekali ya, banyak yang perlu dicatat sepertinya. Ada golongan orang yang menerima zakat, ada juga pengertian-pengertiannya, ukuran membayar zakat, sangat lengkap sekali. Terima kasih banyak Ustadz atas materinya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga para pemirsa Nuris Padang TV. Nah, bagi pemirsa Nuris Padang TV, jangan lupa senantiasa saksikan The Light of Ramadan with Ustadz dan Ustadzah Lembaga Pendidikan Nurul Islam Barat Padang Lumajang setiap sore hari menemani suasana sore hari pemirsa menjelang berbuka puasa selama bulan suci Ramadan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. The Light of Ramadan, kokohkan hati dengan iman, taklukkan dunia dengan Al-Quran. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.